Tahukah kamu bahwa sistem operasi yang kini menguasai lebih dari 70% pasar smartphone dunia, dulunya hanyalah proyek kecil yang hampir tak dikenal? Ya, inilah kisah tentang Android dan penyesalan besar dari raksasa lama yang dulu menguasai dunia ponsel, Nokia. Tahun 2003, di Palo Alto, California, 4 orang pendiri, Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White, memulai sebuah startup kecil bernama Android Inc. Tujuannya sederhana tapi visioner, menciptakan sistem operasi pintar untuk kamera digital. Namun seiring waktu, ide itu berkembang menjadi sistem operasi terbuka untuk ponsel. 2 tahun kemudian, Google melihat potensi besar di sana. Dan pada tahun 2005, Android resmi diakuisisi oleh Google. Saat itu dunia belum tahu bahwa keputusan ini akan mengubah arah sejarah industri ponsel selamanya. Pada tahun 2007, dunia dikejutkan oleh kemunculan iPhone dari Apple. Produsen lain panik karena sistem tertutup Apple sulit disaingi. Namun di balik layar, Google menyiapkan senjata pamungkas, Android. Tepat tahun 2008, ponsel Android pertama diluncurkan, HTC Dream atau dikenal juga sebagai T-Mobile G1. Tampilannya mungkin sederhana, tapi itu adalah langkah pertama menuju revolusi besar. Dari tahun ke tahun, Android terus berevolusi, dari cupcake, donut, eclair, hingga versi modern seperti Android 14. Keterbukaannya membuat banyak produsen tertarik, Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, dan banyak lagi. Hasilnya, Android berkembang pesat dan kini menjadi sistem operasi paling populer di dunia. Digunakan oleh miliaran perangkat dari ponsel murah hingga flagship tercanggih. Tapi di sisi lain, ada kisah yang berbeda, kisah tentang Nokia. Di masa jayanya, Nokia adalah simbol ponsel dunia. Hampir setiap tangan memiliki ponsel Nokia. Namun saat Android mulai menanjak, Nokia menolak untuk beradaptasi. Alih-alih menggunakan Android, Nokia tetap bertahan dengan sistemnya sendiri, Symbian dan kemudian Windows Phone. Keputusan yang dianggap penuh keyakinan, tapi juga menjadi awal kejatuhannya. Bayangkan, jika saja Nokia saat itu menerima Android, mungkin cerita akan berbeda. Dengan kekuatan merek, kualitas hardware, dan basis pengguna yang besar, Nokia bisa saja tetap menjadi pemimpin industri hingga kini. Namun sejarah tak bisa diulang. Sementara Android terus berkembang di tangan banyak produsen, Nokia harus merelakan tahtanya. Kepada mereka yang dulu dianggap pesaing kecil, kini Android bukan hanya sistem operasi. Ia telah menjadi ekosistem raksasa, menghubungkan manusia dengan teknologi di setiap sudut dunia. Dan kisah ini mengajarkan satu hal penting. Dalam dunia teknologi yang tak mau berubah, akan tertinggal. Android terus berkembang, dunia terus berubah. Dan sejarah selalu punya pelajaran bagi yang mau belajar.